Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sekarang jawab dulu, ekspresikan dulu dirimu pakai emoticon dulu ya. Oke, teman-teman silakan ekspresikan dirinya pakai emoticon yang rame. Yuk, mana dia? Oke, masih Reni yang rame. Oke, 1, 2, 3. Masih si Fajri dan Reni nih yang kasih emoticon. Yang lain kemana ya? Oke, lagi. Oke, masih Reski. Oke, Randa. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kasih dong satu kata bagaimana perasaanmu saat ini. Satu kata bagaimana perasaanmu saat ini untuk memulai perkuliahan. Oke, ketikkan di kolom chat. Satu kata mewakili perasaanmu saat ini memulai perkuliahan. Tolong ketikkan di kolom chat. Oke, 2 kata. Wow. Nggak cukup cuma semangat ya, Ren. Terpaksa pakai sangat semangat jadi 2 kata. Oke, good. Next. Semangat. Oke, Nur Kaira semangat. Yo, Ari. Maaf ya, Bu, telat. Oke, sangat-sangat semangat. Wow, Randa sangat-sangat semangat. Ari, saya merindukanmu semalam. Di manakah dirimu? Ya, Bu. Ya, Bu. Halo, Bu. Halo, kok masih teri? Oke, Reski sama semangat. Oke, semangat. Wow, keren ya. Tapi masalahnya masih sebagian ya. Masih sebagian ini Bu Ren yang memberikan perasaannya pagi hari ini. Saya ingin nih. Kevin, Nur Kaira, Zakia, mana dong semangatnya? Mana dong ekspresinya? Atau jangan-jangan mereka nggak semangat ya? Yuk, Zakia, Nur Kaira, sampai 2 kali lagi Nur Kaira nampak di sini. Kasih dong. Oke, Zakia tadi. Oke, semangat. Oke, Ferli Nabila, yuk. Jangan mau diam gitu. Teman-temannya semangat, kita diam. Gitu. Walaupun teman-teman kurang semangat, bilang aja kurang semangat. Atau lagi sedih. Tapi hanya semangat. Ayo. Nabila, Ferli, Aprila, masih Ibu tunggu sebentar lagi, yuk. Rifki, Dimas, yo, oke sangat semangat Bu, thank you Nur Kaira. Rifki, oke semangat lobe, wow, saya jadi tersepona. Kenapa Randa? Ada apa itu dengan jempol bawahnya? Sama saya. Nggak mau. Yo, Kevin mana Kevin? Kevin mana suaranya? Halo Kevin. Oke, nggak apa-apa ya. Dimas sudah sehat Dimas? Pagi ini segar Dimas? Sehat Bu, maaf Bu. Sehat ya? Soalnya lagi Bu. Iya, karena semalam mungkin kecapean gitu ya. Oke baik, terima kasih teman-teman. Beberapa orang ini yang sudah memberikan respon. Aprilia, Arfi, Kairma, Nur Kaira, Zakia, Dimas, Reski, Randa, Nur Kaira, dan Reni ya. Terima kasih atas semangatnya pagi ini teman-teman. Ibu harap yang lain juga semangat. Karena kalau kita memulai sesuatu nggak semangat, nanti susah nangkapnya, malah stres ya. Tetaplah semangat teman-teman. Karena ini kita pertemuan terakhir, semoga pertemuan terakhir ini mendapatkan ilmu yang banyak dari Pak Jo nanti, karena tetap teman-teman akan dampingi Pak Jo juga. Jadi serap banyak-banyak ya Randa, nanti kalau kecepatan raise hand aja, karena kalau Pak Jo share screen dia nggak lihat chat kalian ya, langsung ngomong aja ya Randa, Pak mohon lambat gitu kalau ternyata dia kecepatan ya. Ya Bu. Kalau mau langsung tanya langsung diinterupsi aja ya, karena waktu share screen Bapak itu nggak lihat nanti kalau di kolom chat. Oke, itu aja teman-teman, tetap semangat, nanti kita 1 jam ke depan mendengarkan pemaparan dari Pak Jo. Setelah itu nanti kita akan umpan balik. Oke, Pak Jo, sehat Pak Jo? Halo Pak Jonathan. Oh ya, halo ya. Pak
Pak, 1 jam ke depan mohon berikan semua ilmunya ke adik-adik semua di sini ya, biar Semua ya. buat Semua semua diberikan. pengetahuannya. Terima kasih Oke, Pak baik. Jono, saya serahkan. Oke, baik teman-teman ya. Nanti semalam sudah kita coba membahas subnetting, dan untuk hari ini kita nggak lari dari pembahasan yang semalam ya. Jadi biar terstruktur dia. Jangan lupa yang kita bahas yang kemarin, tetap kita akan bawa juga untuk hari ini ya. Mungkin sudah di-share juga tadi tentang materi hari ini ya. Tengahnya materi semalam hampir sama dengan materi hari ini, yaitu tentang subnetting. Nah, di subnetting tersebut bagaimana cara mengefisienkan IP address atau memperkecil area dari IP address ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan coba dulu untuk membuat virtual LAN ya, di mana satu jaringan LAN bisa kita batasi untuk komunikasinya ya. Manfaatnya apa nanti di sini? Supaya misalkan dalam satu instansi ada beberapa divisi, itu bisa kita batasi biar tidak saling berhubungan ya, menggunakan virtual LAN. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita pakai juga subnetting yang kita bahas semalam ya. Kita bahas semalam. Nah, di sini coba saya ulang dulu. Bentar ya. Nah, coba saya share screen dulu. Ini saya nggak dikasih akses untuk share screen ya. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas ya teman-teman ya? Nah, oke, coba dilihat di situ modulnya yang sudah dibuat ya. Tetap kita menggunakan network address 192.168.1.0/26 ya. Tetap ini kita gunakan untuk mempermudah mengetahui pembahasan kita yang semalam dan melanjutkan pembahasan kita untuk hari ini. Nah, ini juga nanti bisa kamu robah atau kamu berkreasi sendiri, mau dibuat per 27, per 28 atau per 29, terserah, bebas ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Kita akan membuat ya rancangan jaringan VLAN seperti gambar berikut. Coba dilihat di situ, kita akan contohkan dulu 4 saja. Ya, kita akan contohkan dulu 4 saja di sini. Ya, kita akan mendesain di sini. Yang pertama, seperti biasa, ya kita buat satu buah switch. Ya, kita letakkan di tengah. Kemudian kita buat PC 4 unit, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pasangkan kabel sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia PC ke PC kita menggunakan pengkabel. Kalau dia PC ke switch kita menggunakan pengkabelan straight through. Seperti biasa ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, kita tarik satu-satu kabelnya seperti ini. Tarik satu-satu. Ya, kalau punya laptop silakan langsung diaplikasikan ya. Kalau punya laptop silakan langsung diaplikasikan. Ya, ada berapa orang yang punya laptop? Hanya yang semalam juga, ada 2 orang ya semalam ya. Ada berapa orang teman-teman yang punya laptop? Halo? Ada berapa orang yang punya laptop? Ya, Ada, Pak. Reni sama Randa ya. Ada Pak, ada. Nah, Dimas juga ada. Oke, langsung diaplikasikan ya. Reni, Randa sama Dimas ya.
Nanti boleh dibantu teman-temannya bagi yang belum paham ya, belum dapat kesempatan punya laptop. Nah, sekarang kita input seperti yang semalam itu, kita inputkan IP address-nya sesuai dengan subnetting yang sudah kita buat. Ya, yang sudah kita buat, yang ini. Ya, blok pertama dan blok kedua kita pakai blok pertama dan blok kedua ya. Nah, untuk komputer 1 dan komputer 2 kita pakai di blok subnet yang pertama dengan range hostnya 1 sampai 62. Boleh dimulai dari 2, boleh dimulai dari 3, terserah, bebas. Kemudian di PC ketiga dan keempat kita menggunakan blok subnet yang kedua dengan range hostnya 65 sampai dengan 126. Boleh dari 65, boleh langsung dari 66 ya. Sekarang kita aplikasikan ke dalam PC ya. Caranya sama dengan yang kemarin-kemarin. Ini sudah biasa kamu lakukan ya. 1 berarti di sini 192.168.1.1 atau 2 juga boleh ya. Kemudian di sini kita ganti menjadi 192. Ya, lakukan hal yang sama dengan PC 2 ya, lakukan hal yang sama dengan PC 2. Gantikan juga di oktet terakhirnya ini 192. Ya. Oke, sampai di sini dapat ya? Dapat ya teman-temannya, sampai di sini bisa ya? Bisa ya? Nah, kemudian di blok kedua yang ini input dia ke COM 4 dan ke COM 5 ya. Masuk di sini. Berarti kita lihat di sini 65, 66 ya. Kita inputkan di sini IP address-nya 65 ya. 65, kemudian gantikan di sini 192 ya. Kita close, lakukan hal yang sama untuk PC 4 ya, lakukan hal yang sama untuk PC 4 seperti ini 66, kemudian gantikan di oktet terakhirnya itu 192. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau di dalam perancangan jaringan LAN sederhana, berarti ini satu segmen. Tetapi untuk kali ini kita lakukan adalah dalam satu jaringan sederhana, dia berbeda segmen. Ya, COM 1 dengan COM 2 atau PC 1 dengan PC 2 menggunakan segmen dari blok subnet pertama, sedangkan di komputer 2 dan komputer 3 kita menggunakan segmen dari blok subnet yang kedua. Nah, seperti biasa kalau sekilas kita lihat di sini ya, coba perhatikan lagi di map subnetnya, bahwasannya ini seolah-olah seperti satu jaringan ya, tapi setelah kita buat satu subnetting, ini sudah berbeda segmen ya, segmen pertama dan segmen kedua. Dan ini tidak akan bisa terkoneksi antara komputer 1 dan komputer 4. Begitu ya. Nah, kita coba komputer 1 dengan komputer 2, kita coba kirimkan PDU atau di ping, dia akan berhasil. Kemudian komputer 3 dengan komputer 4 juga kita kirimkan akan berhasil. Tetapi kalau kita kirimkan dari komputer 1 ke komputer 3, dia akan fail. Ya, gagal. Artinya apa? Walaupun dia terhubung dari dalam satu switch, ya, tetapi mereka tidak saling berkomunikasi. Itu ya. Biasanya yang kita gunakan satu switch itu apabila kita tancapkan, kita masukkan IP yang berurut, dia akan connect gitu ya. Dia akan terhubung ya. Oke, sampai di sini sudah dapat dulu, biar kita lanjutkan settingan untuk VLAN-nya. Maaf Pak, coba diulang lagi Pak. Konfig tadi Pak, yang bikin IP tadi Pak. Bikin IP-nya ya sama dengan pembahasan kita yang semalam. Di komputer 1 atau di PC 1 dan PC 2 ya. PC 1 dan PC 2 atau coba saya robah dulu ya.
biar nggak bingung. Ini PC 4, ini PC 3, ini PC 2, boleh kamu ganti namanya biar nggak bingung. PC 2, ini PC 1, gitu ya. Berarti ada 4 PC nih. 1, 2, 3, 4. Nah, PC 1 dan PC 2 satu segmen ya. Kita lihat di sini, klik di PC-nya, kemudian IP configuration, lihat di IP versi 4-nya ke 92.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.192. Ini kita ambil dari subnet mask blok subnet yang pertama, yang ini yang saya blok. Ya, berarti IP-nya boleh kamu gunakan mulai dari 1 sampai dengan 62. Oke, dapat di sini? Bisa? Teman-teman sampai di sini bisa? Dapat? Bisa, Pak. Nah, ya, diingat ya, diperhatikan ya. PC 1 dan 2 menggunakan segmen pertama dari blok subnet pertama, yaitu 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.62. Jadi bebas kau menggunakannya, tapi kita gunakan dulu 1 dan 2. Dalam artian kalau kau tambahkan PC, bisa tambah sampai dengan 60 PC lagi. Ya, tapi sebagai contoh, cukup kita gunakan 2 saja. Kalau kamu nanti mau menambahkan, silahkan ya. Nah, kemudian untuk PC 3 dan PC 4, kita menggunakan blok subnet yang kedua atau segmen yang kedua. Ini kan ada 4 segmen nih, 1, 2, 3, 4. Ya, tadi segmen pertama, blok subnet pertama, kita gunakan di PC 1 dan 2. Kemudian blok subnet kedua, kita gunakan di PC 3 dan 4. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dia. Ya, ini di PC 3. Ini ya, PC 3 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 ya. Berarti di rancangan kita, di topologi jaringan yang kita buat, ini adalah satu segmen, 1, 2, 3, 4, satu segmen. Oke, sampai di sini bagaimana teman-teman bisa mengikuti kira-kira? Bisa, Pak. Bisa ya? Bagaimana dengan yang lain? Sudah bisa Randa? Sudah paham Randa? Sudah. Dapat ya? Nah, sekarang kita akan setting VLAN-nya. Bagaimana cara men-setting VLAN-nya? Yang pertama kita masuk di sini ya. Ini close dulu. Kita masuk di rancangan kita tadi. Ya. Kemudian kita aktifkan switch-nya. Klik switch-nya sekali. Akan tampil seperti layar ya, di layar. Kemudian kita pilih CLI, Command Line Interface, CLI. Oke, dia akan seperti ini. Nah, kemudian kita enter ya. Perhatikan di situ, di modul juga sudah ada saya buat ya, switch di situ berarti switch-nya belum aktif. Sekarang kita aktifkan dengan cara mengetikkan enable ya. Enable seperti itu. Ya, mengaktifkan, meng-on-kan. Kalau dia sudah aktif, dia akan ada tanda crash atau tanda pagar switch crash, gitu. Itu tandanya switch sudah hidup, sudah on. Oke? Sampai di sini bisa? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita akan lihat port switch itu yang aktif yang mana. Kita lihat dengan cara ketikkan di situ perintahnya show VLAN. Ya, coba dilihat di situ. Berarti di switch kita ada banyak port. Ini ada banyak portnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4. 24 port ya. Ada 24 port. Kemudian ya,
Kemudian yang bisa kita gunakan untuk pilannya mulai dari 1 sampai 1005. Ini bisa kita gunakan. Ya, 1 sampai 1005. Ini lihat di sini. 1 sampai 1005. Jadi karena cuma 2 segmen yang kita gunakan di situ, kita pakai 2 saja nanti. Ya, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Setelah masuk ke sini, ya, setelah masuk ke sini, kita konfigurasi dulu terminalnya. Kita konfigurasi dulu terminalnya. Caranya bagaimana? Ketikkan di situ conft, disingkat itu ya, singkatannya konfigurasi terminal ya. Ketikkan conft aja cukup. Konfigurasi terminal gitu. Nah, lihat di situ dari switch tadi, dari switch pagar tadi sudah berubah menjadi switch config. Ya, switch config. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasikan switch-nya. Ya, bagaimana caranya? Kita buat dulu nama jaringan dari masing-masing segmen. Ya, yang kita buatkan sekarang kan ini 2 nih. Boleh nanti kita buat 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang penting paham dulu konsepnya. Kalau sudah paham konsepnya, untuk mengembangkannya boleh nanti ya. Tergantung kreasi masing-masing. Nah, sekarang kita buat nama dari VLAN ya. Kita buat VLAN, ketikkan di sini. VLAN, kita pakai VLAN 10 dan VLAN 20 nanti ya. VLAN 10, kita pakai VLAN 10 yang saya merasa lebih enak membuat VLAN 10, 20 daripada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi nggak harus 10, 30, 25 juga boleh, tapi saya lebih nyaman menggunakan nama VLAN 10 ya. VLAN 10 seperti ini, VLAN 10 sudah aktif. Nah, kemudian kita buat namanya. Contoh nama VLAN 10 kita buat mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Jangan lupa untuk membuat sebelum mahasiswa itu name. Tapi nama VLAN 10 itu nanti adalah mahasiswa. Ya. Mahasiswa. Setelah kita buat name mahasiswa di sini, kemudian kita enter, kemudian kita keluar, exit. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apakah name mahasiswa itu sudah aktif atau tidak? Coba kita kembali ke switch tadi ya. Caranya bagaimana? Ketikkan exit atau X saja cukup, X cukup, X. Ya. Keluar dia dari situ. Coba diperhatikan X, exit. Keluar dari situ. Kita ketikkan lagi show VLAN. Coba lihat di situ, sudah ada di situ 10 ya, 10 VLAN 10 dengan nama mahasiswa aktif. Ya. Bisa diperhatikan ya. Nama VLAN-nya 10 ini ya, VLAN 10 dengan nama VLAN-nya mahasiswa aktif. Oke, sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Bisa, Pak. Saya ini boleh dilanjut untuk membuat nama VLAN kedua. Ya, untuk membuat nama VLAN kedua. Caranya bagaimana? Sama dengan yang tadi ya. Kita masuk lagi ke konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke VLAN 20. VLAN 20 ya, VLAN 20 kita enter kembali. Kemudian kita buat namanya lagi. Ya, kita buat nama dari VLAN itu. Kita buat tadi nama VLAN-nya mahasiswa ya. Sekarang kita buat nama satu lagi dosen. Dosen. Oke. Sekarang coba kita X lagi. Kita lihat sudah aktif nggak dia. Ya, so
So, VLAN ya. Lihat di situ sudah ada nama VLAN-nya itu mahasiswa dan dosen. Ya, dapat ya? Gampang kan? Gampang kan, teman-teman? Gampang ya, boleh ditambahin nanti teman, kita buat contoh 2 saja, karena kita menggunakan 2 segmen itu. Betul. Bisa jalan kemana? Kenapa, Randa? Pak. Oke. Bisa lanjut ya? Bisa kita lanjut ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat nama. Ini kalian ini lagi di kampus atau lagi di mana ini? Di rumah atau di mana? Di kos, Pak. Di kos, nggak ada masuk kampus hari ini. Enggak, Pak. Terus gimana nanti apanya untuk prakteknya ini? Pakai laptop, Pak. Semua punya? Semua punya? Nah, jadi teman-teman yang lain hanya melihat-lihat saja nantinya ya. Ya, nah oke. Sekarang kita akan input ya, kita akan input masing-masing VLAN itu dengan port dari switch. Coba dilihat di situ, port switch-nya aktifnya FA 0/1, FA 0/2, FA 0/3, FA 0/4. Atau ya, boleh kita lihat di sini, ya, port yang aktif atau port yang digunakan oleh PC adalah FA01, FA02, FA03 dan FA04. Jadi kita menggunakan 4. Ya, 4 port ya. Nah, sekarang kita input atau kita masukkan port tersebut ke dalam nama VLAN. Caranya bagaimana? Masuk lagi ke CLI-nya tadi. Lihat di sini, kalau ada di sini terjadi seperti ini, kamu ketikkan more tidak tampil, boleh dibantu dengan menekan Ctrl Enter ya. Menekan Ctrl Enter supaya dia keluar dari more-nya ya, menu more-nya. Kita aktifkan kembali const seperti ini ya, const seperti itu. Nah, kemudian kita ketikkan di situ switch port ya, switch port, kemudian akses VLAN 10. Udah, akses VLAN 10. Udah? Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Sebelum ke sini, lihat dulu. Kita aktifkan dulu portnya. Kita aktifkan portnya dulu, baru kita switchkan. Caranya integer, INT ya, INT, kemudian FA 0/1, seperti itu. Ya, INT FA 0/1, kemudian masuk ke mana tadi? Masuk lagi ke switch ya, switch port, akses VLAN 10. Artinya begini, INT FA 0/1 itu akan masuk ke VLAN 10. Ya, INT FA 0/1 dia akan masuk ke switch port 10. Ya, switch port 10. Perhatikan. Switch port. Oke.
perhatikan ya, INT yang ini FA01, dia akan masuk nanti ya ke switch 10 arti tadi mahasiswa ya, mahasiswa yang tadi ya di switch 10 ya, berarti INT FA0/1 kita switch portnya akses ke VLAN 10, kemudian kita enterkan, kemudian lakukan hal yang sama ya, lakukan hal yang sama INT FA02 ya, 02. Tunggu dulu, lupa tunggu dulu. Setelah kita switchkan seperti itu, jangan lupa untuk keluar dari switch ya, exit seperti itu, exit. Kemudian baru kita perkenalkan lagi di INT FA02 gitu, INT FA02. Kemudian kita switchkan lagi ke VLAN 10 ya, switch portnya lagi dia masuk ke VLAN 10, kemudian X ya. Nah, coba kita lihat apakah mahasiswa tadi sudah aktif ya, nama VLAN mahasiswa tadi sudah aktif dengan port yang kita buat. Caranya bagaimana? Kita keluar lagi dari situ, X, kemudian show VLAN. Show VLAN. Kita lihat dia di situ ya. Ini mahasiswa. Masih bisa mengikuti kira-kira? Bisa diikuti kira-kira? Bisa diikuti Reni? Bisa? Reni bisa? Yang pas Bisa diikuti enggak? coba lihat, minta tolong lihatkan. Oh ini Pak. Yang mana? Udah Pak, udah. Sudah. Sudah ya? Sudah masuk ke sini ya? Ini tadi ya, Bapak turunkan ke sini. Ya, di sini juga ada di panduannya juga saya buatkan seperti itu. Ini ya. Ya, sambil dibaca juga di situ boleh. Ini. Oke. Oke ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk ini ya. Kembalikan ke sini lagi conf P. Kemudian kita masuk lagi ke INT FA 0/3 ya. Kemudian kita switchkan ya, kita switchkan dia ke port 20. Ke port 20. Ini. Ya, dosen tadi ya, port 20 ya. Switch port akses VLAN 20. Kemudian exit. Kemudian buat lagi INT FA 0/4. Ya, INT FA 0/4. Kemudian enter. Kemudian kita switchkan kembali ke port 20 switch ya, switch port. Nah, apabila salah menulis nanti perintahnya, dia tidak akan masuk ya. Switch port akses VLAN 20. Kemudian kita exit. Exit lagi. Coba kita lihat show VLAN. Nah, coba lihat di situ ya, coba lihat di situ mahasiswa aktif, lihat di situ VLAN 10
mahasiswa aktif dia sudah terdaftar di FA01, FA02. Di pilihan 20 dosen ya aktif di pot FA03, FA04. Sudah aktif ya. Coba perhatikan semua yang kamu buat di situ, semua harus aktif ini potnya. Karena kita sudah switch tadi, mahasiswa menggunakan pot FA01 dan pot FA02. Dosen menggunakan pot FA03 dan pot FA04. Gimana kira-kira teman-teman dapat? Bisa diikutin? Ketinggalan tadi. Jadi mati switch-nya, Pak. Gimana? Switch-nya mati, Pak. Jadi mau aktifnya dulu. Oh, switch-nya mati. Kalau mati switch-nya dihidupkan dulu. Kalau sudah hidup nanti apanya harus di-on-kan lagi. Caranya dengan mengetikkan perintah enable atau N saja pun bisa sebenarnya, EN bisa. Iya, Pak. Ketikkan enable juga bisa, ya. Mana enaknya lah. Nah, kemudian nanti masuk setelah kita enable-kan, lihat dulu pot-potnya ada enggak. Caranya dengan mengetikkan show VLAN. Kalau sudah, baru kita masuk ke konfigurasi terminal dengan mengetikkan perintah konfigurasi T. Konfigurasi terminal. Oke, itu langkah-langkahnya ya. Setelah siap itu, setelah kita buat, setelah kita aktif di konfigurasi terminal, baru kita membuat nama dari virtual LAN tersebut. Caranya tadi dengan apa tadi? Caranya membuat nama virtual LAN. Ketikkan dulu VLAN 10-nya, nomor VLAN-nya. Berarti dia nomornya nomor 10, VLAN 10. Dengan nama, ketikkan lagi name, nama VLAN-nya. Tadi kita buat contohnya, nama VLAN-nya mahasiswa. Kemudian nomor VLAN 20, kita buat nama VLAN-nya dosen. Ya, itu urutannya ya. Nah, setelah kita buat itu, baru kita men-switching atau mengaktifkan port ke masing-masing virtual LAN. Jadi, apa sih sebenarnya manfaat dari virtual LAN ini? Nah, jadi kalau di dalam satu jaringan misalkan, supaya dua divisi tidak saling berkomunikasi, walaupun hanya menggunakan satu switch, ya, tanpa membeli alat yang lain, kita bisa membatasinya. Ya, walaupun dalam satu jaringan kita bisa membatasi bahwasanya komputer divisi A ke divisi B tidak bisa saling komunikasi. Itu manfaat utamanya. Ya, itu manfaat utamanya. Contoh kita lihat di sini ya, contoh kita lihat di sini. Coba lihat di sini. Di COM1 IP 192.168.1. Tadi satu blok dia titik 1, titik 2, titik 3. Itu satu apa ya? Satu segmen ya. Tadi ya. Seandainya kita buat dia 192.168.1.3 harusnya connect ya. Nah, coba kita buat, connect nggak gitu ya? Connect nggak? Betul nggak ini VLAN ini berfungsi? Connect nggak dia? Kita tes. Caranya bagaimana? Mari kita tambahkan dulu satu PC yang baru. Satu PC yang baru kita buat di sini. Kemudian kita pasangkan kabelnya sesuai kebutuhan. Kita pakai kabel apa ini? Straight through ya. Kemudian kita masukkan IP-nya di sini di desktop. Masuk ke IP configuration. Kemudian kita ketikkan IP-nya di sini 192.168.1.3 dengan subnet mask 255.255.1.192. Harusnya karena dia satu segmen, ya, harusnya karena dia satu segmen, ini harusnya sudah berjalan, begitu ya.
Harusnya dia sudah berjalan. Kita coba. Kita kirimkan PDU. Jalan nggak? Masuk dari PC 3 ke PC 2. Nah, kita hapus dulu biar nampak. Dari PC ini ke yang baru kita buat ke PC 2 ya. Fail. Kita lihat di situ gagal, komunikasi gagal, padahal satu segmen loh. Ya, harusnya 192.168.1.1.2 sampai ke 62 yang segmen pertama. Yang segmen pertama tadi ini harusnya 1 sampai 62 begitu kita input dia berturut akan connect kan? Begitu harusnya ya, yang selama ini yang kalian tahu begitu ya. Harusnya connect ya teman-teman ya. Nah, tetapi halo, dengar suara saya? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya. Tadi harusnya IP 1 sampai 62 itu kalau kita turutkan dia akan connect. Tapi di sini saya ulang ya, tadi error ya kameranya, mikrofonnya nggak kedengaran ya. Nah, kita tes di sini, kita kirimkan dulu PDU dari PC yang baru kita tambahkan ke PC 2. Maka hasilnya akan valid ya, gagal ya. Kita coba lagi dia dari PC yang baru kita buat, ke PC 1, valid. Padahal dia satu segmen. Nah, terus bagaimana caranya supaya dia bisa terhubung? Berarti kita harus mengaktifkan atau men-switchkan PC baru ke dalam mahasiswa tadi atau ke VLAN 10-nya. Caranya bagaimana? Aktifkan kembali CLI-nya, command line interface-nya, kemudian aktifkan konfigurasinya ya, conf terminalnya, ketikkan int fa01 ya, 05 ya, 05 yang baru kita buat 05 ya. Oke. Nah, kemudian kita switchkan lagi di sini ke, jangan silap di sini ya, jangan silap ya. Switch port akses VLAN kita masuk ke VLAN 10. Jangan ke VLAN 20. Ya, karena dia berbeda segmen ya. VLAN 10. Kemudian enter, kemudian exit. Coba kita lihat apakah dia sudah berada di VLAN 10. Caranya dengan mengetikkan show VLAN. Nah, lihat di situ. Di VLAN nomor 10 dengan nama mahasiswa, port 01, 02, 05 sudah aktif ya, sudah aktif dalam satu segmen. Nah, coba kita tes, sudah tersambung nggak gitu ya. Kita tes, kita kirimkan PDU atau kita pingkan. Lihat di situ, maka PC 5 yang barusan kita buat itu sudah sukses terhubung ke komputer 1, komputer 2.
Begitu ya. Oke teman-teman, bagaimana kira-kira sampai di sini? Mengerti? Paham maksudnya sampai di sini? Teman-teman bisa? Bisa ya? Halo? Nah, ada yang ingin ditanyakan kira-kira sampai di sini dari penjelasan saya? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah mengerti? Sudah? Sudah mengerti? Bisa, Pak. Nah, sekarang coba rubah dia subnettingnya per 27 dengan cara yang sama yang tadi. Siapa bisa? Siapa bisa? Boleh ya, dari contoh itu, dari contoh ini, ya, apakah memang betul kamu sudah paham mengenai subnetting, kemudian implementasi subnetting dalam jaringan, kemudian implementasi subnetting dalam VLAN, bagaimana cara memanajemennya ya. Coba teman-teman ini lihat di sini di modul yang sudah diberikan per 26 ya. Kamu tinggal mengikuti aja. Coba dibuat dulu per 27 dengan IP yang sama, tapi yang kamu buat per 27 bisa nggak? Kira-kira. Bagaimana Bu Meida? Halo Bu Meida? Ya, jadi coba teman-teman, coba lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan tadi, tapi dia slash-nya ya atau pernya per 27. Jangan per 26 lagi. Coba kamu kerjakan di situ, bagi yang nggak punya laptop boleh dioret-oret di bukunya, nanti boleh dipaparkan ya, saya dapat segini ya, saya membuat desainnya seperti ini. Jadi nanti paham arahnya mau kemana. Oke, bisa kira-kira teman-teman? Kita coba dulu, Pak. Ya, silakan ya. Saya tunggu Iya, ya, Pak. teman-teman ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Saya tunggu di sini. Pak. Ya, Oh, desainnya bikin ulang atau diganti aja, Pak? bebas. Yang penting intinya di sini kamu paham dulu. Ya, makanya kalau sudah paham di situ, makanya saya suruh kan tadi kan di modul kan saya buatkan per 26 tuh, ya kan per 26. Coba kamu lakukan per 27 atau per 28, terserah mau yang mana. Ya, per 27 atau per 28 atau per 29 boleh, ya. Contohnya sudah ada di situ, kamu tinggal mengganti-gantikan saja yang ada di modulnya. Kamu ganti-gantikan saja, ya. Kemudian nanti di VLAN-nya juga boleh buat 4 PC saja biar enggak terlalu lama. Intinya di sini kamu paham gitu. Ya, untuk mengembangkannya nanti terserah bebas. Coba silakan dulu buat per 27 atau per 28, terserah mau yang mana. Silakan teman-teman.
Bapaknya kemana ya? Udah selesai? Nah, Ibu gimana tadi? Ya, kirain tadi udah selesai, Pak. Emang HP yang ini rusak deh. Cuma layarnya aja. Aku mandiin kamera ini. Kameranya terbalik nih. Nah, kita nah ini pun kasih wajah terbalik. Pakai ini. Terima kasih yang depan. Cukup pesan telepon, kita telepon aja. Nah, kalau nggak bisa ini apanya ini. Ibu rupanya. Coba ada yang mau ditanya nggak? Dapat berapa tadi apanya? Nah, tadi kita roba ya. Mana ini kok nggak bisa ini? Nah, coba kita lihat ya pemecahan masalahnya tadi ya. Kita tadi buat per 27 ya, teman-teman ya. Per 27 berarti di sini 27 ya. 8, 8, 8, 24, 25, 26, 27 tambah di sini 1. Berarti di sini tambah berapa kemarin? Di sini 192 tambah 32 menjadi 224 ya. Iya, Pak. Ya, 224 di sini. Ya, berarti di jumlah hostnya ya, jumlah subnetnya di sini berarti 2 dipangkat 3 menjadi berapa nih? 8 ya. 8 berarti di sini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikurang 2. 2 pangkat 5 berapa? 32 ya? 32 berarti di sini 30. Ya. Berarti yang ini 2 berapa ini? Berapa tadi? 224. 224. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat ya? Sesuaikan dengan yang kamu punya ya. Sesuaikan dengan yang kamu punya ya. Sesuaikan dengan yang kamu punya. 224. 256 kurang 224 berapa? 32 ya? Ya, 32. Berarti di sini tinggal itu aja cara merubahnya ya. 32 tambah 32 menjadi 64. 64 ya. Berarti sini 64 ditambah 32 apa nih? 96 ya. Kemudian tambahkan terus ganti dia sampai dapat dia totalnya 224 ya. Ini ya. Berarti di sini 0, 32, kemudian 64, kemudian di sini 96. Nanti kamu lanjut ke belakang ya, panjangnya ya, ke belakang ya. Ya. Nah, kemudian
Lanjut terus di mana ini? Ini. Berarti di mapnya, ya, mapnya sesuai dengan bloknya ini ya. 0326496 ya. 032 64 96. Ini belum semua ya. Ada berapa tadi dia itu? Belum semua ini ya, tapi kita buat contoh ini ya. Lanjut terus ini sampai 224 nanti. Berarti banyaknya blok subnetnya nanti sebanyak 30 apa? Berapa ini tadi? Sebanyak 8 ya. 8. Kita buat 4 dulu. Banyak 8 ya. Berarti 0. Ring hostnya mulai dari 1 sampai dengan di sini 30. Berapa ini? 30 ya. 30. Kemudian di sini 31. Oke? Kemudian di sini dari 32 masuk di sini 33. Kemudian di sini masuk menjadi 62. Di sini 61. Coba sesuaikan dengan yang kalian punya ya. Sesuaikan dengan yang kalian punya ya. Kemudian di sini coba lihat dulu 62, di sini 63. Nah, kemudian di sini 65. Di sini 94. Di sini 95. Oke. Bagaimana kira-kira? Paham sampai di situ? Subnettingnya? Dapat subnettingnya sampai di sana? Bisa? Kalau subnettingnya, insya Allah bisa. Gak jelas suaranya, Ren. Putus-putus. Putus-putus suaranya. Gak jelas. Kalau menentukan subnet masnya, insya Allah udah bisa, Pak. Oke, untuk virtualnya, virtual LAN-nya yang itu Pak, ada yang invalid Pak. yang mana tuh invalidnya? Dari PC berapa ke PC berapa? Kalau ngirim pesan sih sukses semua Pak. Invalidnya Kalau di mana? yang itu Pak. Di ping. Kalau di Bergema suaranya si Reni itu. Seperti itu apanya teman-teman ya. Jadi tidak ada yang susah di situ ya, tidak ada yang susah di situ. Mudah sebenarnya ya kalau pemahaman dasarnya sudah dapat ya, kalau pemahaman dasarnya sudah dapat. Nah, jadi untuk subnetting juga caranya juga seperti itu. Jadi di virtual LAN-nya itu, inti dari virtual LAN-nya itu adalah ya, virtual LAN-nya itu adalah bagaimana kita membuat dua segmen yang berbeda dalam satu jaringan menggunakan switch.
Nah, selama ini kan yang kita gunakan untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda, kita kan menggunakan router ya. Jadi sekarang di segmen yang berbeda bisa kita buat dalam satu switch ya. Itulah dia fungsinya switch ya, fungsi lain dari switch. Oke, saya rasa begitu Bu Meida. Saya rasa begitu dulu penjelasan ya Bu Rini ya, Bu Rini. Saya rasa begitu dulu penjelasan dari saya ya. Kebetulan saya juga mau masuk nih ya, di kelas yang lain. Ya Bu ya, Bu Meida dan Bu Rini ya. Oke ya, saya serahkan kembali sama Bu Rini dan Bu Meida ya, Bu. Saya izin ya untuk Ya, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Iya, izinnya teman-teman ya. Makasih, Terima Pak. kasih. Oke, baik. Berikan Pak Jonathan. Ya, ya. Kasih untuk aja. Oke. Matikannya jangan kita aja. Oke. Lah, kok tangan ke bawah si Randa, kurang asem Randanya. Ngelek otakku, nggak kalimit. Bentar ya, bentar. Jadikan keyboard saya bentar. Oke, baik teman-teman mahasiswa. Ya, gimana nih tanggapannya teman-teman? Gimana nih tanggapannya? Seru, Bu. Seru ya, oke. Syukurlah kalau ternyata seru ya. Kayak mana Rifki? Rifki, kok Rifki wajahnya sudah berbeda ya, Rif? Rifki, tapi kok wajahnya wajah Edi ya, apa ya? Oke, baik teman-teman. Saya sengaja memang semenjak Bu Rini, semenjak praktisi ini memang kita terima, saya sudah target memang ya, akan ada yang dampingi saya, supaya apa, teman-teman bisa ini ya, mengeksplorasi lagi, dapat ilmu dari kampus, dapat ilmu dari berbagai sumber gitu ya. Jadi teman-teman, semoga pertemuan hari ini ya nggak sia-sia kita datangkan beliau ya. Oke, nanti kalau memang mau bertanya, masih boleh ya Bu Rin. Nah, kalau nanti mahasiswanya boleh diskusi, boleh dikasih nomor telepon saya. Ya, Bu Rin, kalau ada yang mau berdiskusi. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya izin, sebelum kita menutupi kegiatan ini, tolong isi umpan balik untuk pertemuan semalam dan hari ini ya. Saya kasih umpan balik dulu untuk pertemuan semalam dan hari ini. Teman-teman tolong isi supaya ada apa ya, evaluasi buat saya sendiri. Oke, bagaimana sih sebenarnya sejauh mana sejauh mana kemampuan saya memberikan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa. Oke, silakan teman-teman, sudah saya kirimkan. Oke, saya tunggu 5 menit boleh ya? Boleh. Tolong semua mengisi ya. Tolong semua teman-teman mengisi. Siap, Bu. Kalau ada yang satu device nggak apa-apa, tetap 2 kali mengisi. Silakan Ibu tunggu 5 menit.
sudah ada 9 orang ya. Sudah ada 9 orang yang mengisi. Yuk 2 menit lagi ya, saya tunggu 2 menit lagi. Sudah, Bu. Oke, baik. Dengar suara saya teman-teman? Dengar, Bu. Baik. Soalnya agak-agak suara ada suara-suara di sini. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, terima kasih berikan umpan balik ke kita ya. Oke, dari umpan balik yang saya baca Bu Rini, ya semua tanggapan-tanggapan dari mahasiswa positif, ya semua semangat. Dan ada yang banyak berharap ya, mengharap bisa tatap muka, mengharap bisa nanti bertemu dengan praktisi yang lain lagi ya. Oke, terima kasih atas apresiasinya yang luar biasa buat kami teman-teman. Ya, untuk menanggapi mengharap tatap muka, kita juga sebenarnya mengharap tatap muka ya, tapi ya kondisinya memang ya kita jauh ya. Seandainya memang kita tadi berdekatan mungkin akan tatap muka, tapi Bu Rin, saya tunggu undangan yang tatap muka. Asik. Oke, kemudian teman-teman, tadi ada yang bilang ya, semoga jaringannya lebih baik lagi gitu Bu Rin. Nah, kalau saya sih bilang bukan begitu ya teman-teman. Ini nih tantangan untuk teman-teman sekalian. Ini nih tantangan untuk Randa, Dimas, Nur Kairani, Reni, dan teman-teman yang lain. Ini tantangan buat kalian, tantangan buat Roy. Bagaimana sih men-setting jaringan itu supaya jaringan yang kecil ini bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Nah, ya ini tantangannya. Ini boleh suatu saat jadi penelitian. Bagaimana sih meminimalkan bandwidth, tapi memaksimalkan pemakaian dalam waktu dan tempat yang bersamaan ya.
Baik Ibu, terima kasih Ibu. Itu ya, boleh nanti jadi penelitian itu Randa dan teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita selama kurang lebih 1 bulan ini teman-teman. Terima kasih Bu Rini sekali lagi atas kepercayaannya. Mohon maaf jika selama 1,5 bulan ini ada kekurangan saya. Oke, terima kasih Reni. Monggo Bu, makasih kembali Bu. Oke, Reni yang selalu ini ya, anak paling besar ya Reni ya. Reni anak paling besar ini ya. Tidak Bu. Oh, bukan ya. Ya, Reni yang sebenarnya asik diem ya. Tapi ini boleh ditingkatkan lagi aktifnya Ren, lebih berani lagi ya. Kemudian terima kasih buat Dimas. Dimas sebenarnya punya kemampuan, tapi kalau boleh saya lihat, Dimas ini ya, gampang stres ya Dimas ya? Iya Dimas. Bukan stres Bu, banyak tugas. Oh gitu ya, nggak apa-apa Dimas. Semangat, tetap semangat ya. Kalau saya saat ini Dimas walau sudah jadi guru ya, tapi nanti sampai jam 12 itu mau belajar terus gitu ya. Jadi memang pembelajar yang tidak berhenti ya. Tapi walau begitu Dimas tetap aktif, itu luar biasa ya. Terima kasih Randa, cuman saya agak iri tadi pagi sudah saya bilang, saya agak iri nih si Randa semalam. Kenapa? Beberapa hari ini nggak aktif kok, tiba-tiba semalam dia aktif sekali ya gitu. Ya ada apa dengan saya gitu loh ya. Terima kasih atas aktivitasnya sepanjang hari ini Randa. Kemudian gabut. Kenapa Randa? Nggak ada Bu. Randa gabut. Tanya. Satu lagi ini nih yang make asik, lupa lagi nih saya namanya, yang make akun Rifki. Siapa nih? Siapa semalam Bu? Asik dari semalam dia aja yang saya tanya Bu Rin. Yang minggu lalu presentasi. Asik lupa saya namanya. Adi ya. Ari. Oke. Ari punya potensi yang luar biasa. Ya, potensimu luar biasa, tapi jangan sombong, tetap dibenahi potensinya ya, Ari ya. Oke. Dan salah satu kunci kita makin pintar Ari ketika kita mau berbagi dengan teman-teman. Ya, kalau yang saya alami ketika saya mau berbagi, saat itu saya belajar. Jadi silakan berbagi dengan teman-temannya, jangan sungkan, jangan pelit ilmu, berbagi dengan teman-temannya ya, Ari. Oke. Terima kasih buat teman-teman Roy yang mungkin sampai sekarang, Renaldo yang saya harapkan komen ya. Tadi ada nggak komen Renaldo ya? Oke. Renaldo udah ketiduran ini. Oke, terima kasih untuk Nur Kairafi, Bajra harap nih ya. Mohon maaf teman-teman jika semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf sekali. Oke, semoga pertemuan kita hari ini mengenang di hati teman-teman, dan saya mengharap teman-teman memberikan umpan balik deh sama saya, 2 atau 3 orang memberikan tanggapan tentang kegiatan praktisi kita. Silakan. Oke, terima kasih Bu atas kerjasama kita sekarang Bu, praktisi mengajar 6 kali pertemuan. Semoga nanti ada program lanjutannya lagi, mungkin di mata kuliah yang berbeda lagi Bu. Kayaknya praktisi mengajar tahap 3 ya Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bu Meda sebelum kita ini nih closing gitu. Ditutup ya Bu ya. Enggak, saya butuh umpan balik Purin, iya. Gitu ya. 2-3 orang lah. Boleh ya? Oh boleh Bu. Oke. Dari kami aja Bu. Jangan, Reni besok aja, Reni besok aja. Kenapa nggak malah sekarang Bu? Karena besok masih ketemu kita, tapi dengan Dimas, dengan Randa, dengan siapa nanti nggak ketemu. Kalau dengan Reni dan teman-teman yang lain kan masih jumpa kita besok. Yuk, kasih ininya dong teman-teman, ulasannya, tanggapannya, pendapatnya, saran atau apa, yuk kita rekam ini. Nanti Ren, apa yang mau kau sampaikan hari ini boleh disampaikan juga besok ya Ren.
Oke, Bu. Oke, boleh lah, yuk. Yang sabar. Silakan Ganda. Apa, Bu? Silakan kasih ulasannya dong, tanggapannya, yuk. Apa ya, Bu? Banyak sih. Baca tadi. Yang lainnya. Bisa gua. Saya pikir Anda mau nangis. Anda mau janji GoFood kemarin, Bu. Ya boleh lah, terserah deh siapa, mau Dimas, mau Egi, mau Kevin, mau Fajri Harap nih, mau Aprilia boleh. Yuk. Fajri harap. Tak bisa diharap. Ayo kasih dong ulasannya. Yuk. Lucunya tak? Iya. Ayo, nggak ada yang mau ngasih titik pesan sama saya atau apa. Yuk. Mahasiswa PGRI Sumatera Barat, kamu bisa. Yuk. Oke, Ya Bu, silakan udah Ari. pas Bu. Silakan Ari. Pas Bu. Mungkin kesan lah Bu untuk kami di sini Bu. Halo Bu. Ya, silakan kasih dong tanggapan, yuk. Oke. Ya, tanggapan kami Bu ya, kami pertama-tama karena ini hari terakhir ya Bu ya kita berjumpa. Nah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan selama ini berguna untuk kami dan kami bisa mengimplementasikannya kepada pembelajaran kami ke depannya nantinya. Dan harapan kami juga semoga dengan karir-karir Ibu yang prestasi Ibu sampai saat ini bisa menjadi motivasi nantinya bagi kami supaya kami bisa berkembang lagi seperti Ibu, karena pada dasarnya semua orang punya potensi, punya kemampuan, cuman malas dari kepribadian sendiri yang harus dilawan. Nah, itu saja sih Bu dari saya Bu. Oke, terima kasih Ari ya. Kamu punya potensi Ari, kamu punya kelebihan. Teman-teman yang lain juga punya potensi ya, punya keunggulan yang tidak saya miliki. Ya, Yason, Kevin, Arifi semua punya keunggulan yang tidak saya miliki. Jadi kenali dirimu, kenali potensimu, kembangkan potensimu ya. Saya yakin kalian bisa. Satu orang lagi dong. Ya Dimas, boleh dong Dimas. Makasih juga Bu untuk Ibu sama Bapak Jonathan juga yang sudah memberikan referensi bagi Dimas dan teman-teman, terutama Dimas ya yang dari alumni TKJ terus masih sering ke SMK untuk sharing-sharing tentang ilmu TKJ, itu nambah juga ilmunya Bu. Ya walaupun kadang nggak connect juga karena banyak tugas. Itu aja Bu. Kasih ya Bu. Oke, baik, terima kasih Dimas. Tetap semangat ya Dimas. Oke, kamu juga punya potensi dari teman-teman yang lain. Oke, satu orang lagi dong. Ya, antara ini nih yang kembar-kembar ini, yuk. Yang Aprilia, yang cewek-ceweknya lah, tahun Nur Kairani, yuk. Satu orang lagi dong, yuk. Yuk, satu orang lagi dong. Anak gadisnya.
begitu banyaknya anak gadis di sini ya. Nur, Fajri, Aprilia. Aprilia, dia mau katanya. Ayo, Aprilia, silakan. Silakan Aprilia. silakan Aprilia. Randa udah pengen kali dengar suaramu Aprilia. Yuk. Ya Bu, Pengen dengar suara air. dia terus ngomong kali Bu, makanya aku ya dari sini aja Bu. Ayo Ayo, silakan nih, Aprilia. sepatah dua kata aja. Ayo. Ayo Tiara. Sesungguhnya manusia. Ayo Aprilia, kami nunggunya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingannya selama pertemuan perkuliahan kita ini Bu. Udah. Oke. Baik, terima kasih. Udah deh. Reni silakan Ren. Nanti nggak puas pula perasaannya. Ayo silakan Ren. Besok aja lah, Bu. Jadi ya besok ya. Baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Rini. Izin mohon maaf yang sudah Iya. saya Iya, Bu. Oke. Bu, ini ada pertanyaan sedikit, mungkin agak melenceng dari perkuliahan. Di Gemastik itu pernah jadi pembimbing nggak, Bu? Ada yang kayak Gemastik? Ada lomba dari Gemastik? Kalau pembimbing ke sana belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Kirain udah pernah, Bu. Mana tahu bisa kami mencoba ikut yang dari perguruan tinggi. Biasanya kan dari sekolah juga ada ya, Bu ya? Gimnastik ya, saya belum pernah. Oh, belum pernah. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Ada lagi Urin? Cuman itu, Bu. Oke, Terima baik. kasih. Ke-mute, Bu. Mic-nya udah mati, Bu. Baik, sebagai dokumentasi terakhir yuk kita foto rame-rame teman-teman. Yuk, rame-rame kita fotonya, dibuka kameranya semua. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ada yang hilang itu, Dimas. Dimas itu kosong. Mana Dimas? Balik lagi, foto dulu. Ya, sebentar aja, oke? Kasihkan ekspresi tercentilmu. Kasihkan ekspresi terkerenmu. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Thank you, Semoga Bu. ada kesempatan lain waktu ya. Iya, Bu. Ada Bu, oke Bu. Goreng, next time Bu. Terima kasih Bu. Sarang hiu. Oke. Ayo. Tahun Bu. Nanti saya kirimkan rekamannya. Ibu Rini juga sarang hiu. Iya. Sarang hiu. Ya, Bu.